Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Siswa Madrasah Aliyah Kaisepu kelas 11. Semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan, selalu diberikan Allah perlindungan. Dan pagi ini kita akan belajar sejarah wajib kelas 11. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya Pak Yusuf tidak memperkenalkan diri. Insya Allah kalian juga sudah kenal dengan Pak Yusuf. Sudah 1 tahun di MKS Polisi sudah kenal. Langsung saja masuk ke materi secara umum. Meskipun sampai semuanya dalam kondisi belajar di rumah, harapan Pak Yusuf sampai tetap mempunyai semangat, mempunyai keinginan untuk belajar. Apalagi belajar sejarah. Belajar sejarah itu kalau nggak ketemu susah. Tapi ya siapa apa lah. Karena kondisi seperti ini sampai harus belajar di rumah. Nah, karena sekarang juga buku belum ada, LKS juga belum ada, literatur yang lain juga belum ada. Harapan Pak Yusuf sampean tetap menyiapkan diri mencari literatur yang lain dari internet atau mencari sumber yang lain, bisa pinjam buku kakak kelas sampean dan seterusnya, biar nanti di pelajaran selanjutnya sampean sudah siap. Untuk pertemuan pertama ini Pak Yusuf tidak menjelaskan materi secara umum, hanya ngasih gambaran saja. Yang pertama, untuk semester ganjil ini nanti ada beberapa KD yang harus kita selesaikan. Yang pertama, sampean harus bisa menganalisis tentang proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa. Jadi, kapan mulai masuk bangsa Eropa, penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, mulai ada Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Ya. Jadi bangsa yang pertama kali masuk ke Indonesia itu bangsa Portugis. Latar belakangnya apa, bagaimana masuknya, nanti disusul dengan Spanyol, terus disusul Belanda, dan terakhir nanti ada Inggris, terus Belanda lagi, selanjutnya nanti ada Jepang di tahun 1942 atau 41. Selanjutnya KD yang kedua, sampean diharapkan bisa menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Ya. Bangsa Indonesia itu tidak diam pada saat bangsa Eropa, Spanyol, Inggris, Portugis atau Belanda melakukan penjajahan datang ke Indonesia. Bangsa Indonesia nggak diam. Nah itu nanti sampean diminta untuk bagaimana mengetahui strategi perlawanan bangsa Indonesia di Spanyol. Sebentar, ada kompak kita lihat sebentar. Oke, kembali lagi ke laptop. Nanti kajian selanjutnya sampean akan dipaparkan tentang dampak politik, budaya, sosial, ekonomi terhadap kedatangan bangsa Eropa. Sampean juga nanti akan disampaikan dan diminta untuk memahami tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir nanti sampean akan diperkenalkan terhadap kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Itu secara umum nanti akan kita pelajari mungkin untuk 1 tahun ke depan. Nah, untuk model pembelajaran, karena kita masih pada masa daring ini, pembelajaran secara online jarak jauh, nanti mungkin Pak Yusuf atau guru yang lain akan menyampaikan materi melalui WA atau melalui YouTube atau video atau PPT dan lain-lain. Harapannya sampai tetap semangat, karena nanti juga ada latihan online, ada e-learning, ada evaluasi di e-learning. Sampai juga harus mengikuti e-learning karena di situ juga ada materinya akan diupload oleh Pak Yusuf. Ada pengayaan dan ada ujian praktek. Bagaimana Pak ujiannya lah itu nanti ya materi aja belum masuk ke ujian. Itu secara umum gambaran KD atau apa yang akan kita lakukan di beberapa minggu kemudian. Nah, sekarang dipaparkan sedikit oleh Pak Yusuf materi-materi atau bab-bab yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama, bab tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia.
Ya, bab ini nanti akan membahas tentang proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Latar belakangnya apa, jalurnya apa yang mereka cari di Indonesia, kenapa kok mereka bisa masuk ke Indonesia. Itu bab yang pertama, poin A, kita akan membahas itu. Yang kedua, tentang VOC, organisasi atau badan perdagangan milik Belanda yang ada di Indonesia. Tujuannya apa VOC dibentuk, kenapa VOC masuk ke Indonesia, dan bagaimana VOC bisa bubar. Terus juga ada perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Maksudnya apa? Karena bangsa Eropa di Indonesia itu tidak satu, ada 4. Ada Eropa, Spanyol, ada Portugis, ada Inggris, dan ada Belanda. Di mana antara negara-negara itu saling berebut kekuasaan di Indonesia. Itu bab yang pertama. Terus bab yang kedua, mohon maaf sih. Untuk bab yang kedua, kita akan membahas tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia. Tadi di awal sudah disampaikan Pak Yusuf, bangsa Indonesia itu tidak diam. Bangsa Indonesia meskipun tidak mempunyai persenjataan dan tidak paham tentang politik, tapi bangsa Indonesia tidak diam. Bangsa Indonesia juga berusaha menyusun strategi untuk melawan bangsa Barat. Salah satunya nanti ada perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC. Dan perlawanan itu banyak, ada Aceh, di Maluku, di Mataram, Banten, Makassar, Riau, dan etnis Tionghoa. Dan juga ada perlawanan terhadap bangsa Belanda, perang Tondano, Patimura, Padri, perang Diponegoro, Kukutan, Banjar, dan seterusnya. Nah, itu nanti akan kita kupas satu-satu, akan kita bahas satu-satu perang itu di semester ganjil. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga nanti kita akan membahas tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Apa sih dampaknya nanti di politik bagaimana, di ekonomi bagaimana, di sosial budaya dan bagaimana, dan di pendidikan bagaimana. Yang pasti ada dampaknya, tidak mungkin tidak ada dampaknya. Terus untuk bab yang keempat nanti kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda dan Peneguhan Jiwa Kebangsaan yang dimulai pada awal abad ke-20. Bangsa Indonesia yang dipelopori oleh para cendekiawan, oleh para pemuda, akhirnya mempelopori Sumpah Pemuda untuk meneguhkan kekuatan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia untuk melawan bangsa Barat. Nah, itu adalah gambaran umum materi-materi yang akan kita bahas di semester 1. Sekali lagi, harapan Pak Yusuf sampai tetap semangat, sampai tetap ikhlas untuk belajar dari rumah. Dan sebelum buku atau LKS ada, silakan sampai mencari materi-materi penunjang yang sudah disampaikan Pak Yusuf tadi. Sebagai pengantar itu yang mungkin bisa disampaikan Pak Yusuf. Di pertemuan selanjutnya kita akan langsung masuk ke bab 1, yaitu tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat, yaitu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Demikian yang bisa disampaikan Pak Yusuf pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.